Oke saudara, masih ada Okta dan Irianda bersama dengan teman-teman UCC, masih ada Mas Ardi dan Mas Bayu. Ini kita sekarang ditemenin lagi sama tim medis nih ya. Ada dari Rumah Sakit Bunda Jakarta ya. Oke, ini ada Dr. James, kemudian ada dengan Mas Martin. Dengan Mas Rizky. Keduanya Okta adalah fisioterapis dan juga kalau Dr. James ini memang dokter. Ini penting banget ya karena kita juga terkait road bike. Tadi juga sudah membahas bagaimana kemudian di jalan ada peleton dan lain-lain, itu safety-nya benar-benar harus dijaga. Tadi kalau saya sempat bilang 50 km per jam itu udah top banget, udah profesional. Mungkin bisa dilurusin dikit sama Mas Bayu? Ya mungkin secara nature sih kalau di Jakarta kita yang pemula antara 28 sampai 35 lah. Oh. Biasanya dibagi-bagi juga pelotonnya, jadi tergantung range speednya gitu. Kalau 50 tuh udah profesional lah. Dan memang jalannya udah clear banget. Udah clear dan benar-benar nggak ada distraction, yang nggak ada gangguan gitu. Oke, yuk, mungkin langsung disimulasi kali ya kalau misalnya. Jadi kita jelasin dulu deh, adanya fisioterapi ini karena memang olahraga sepeda ini cukup membuat badan itu letih gitu ya dokter ya? Betul. Dan kemudian yang akan yang penting untuk di fisio itu apa aja? Kita mungkin boleh langsung minta Mas Ardi dan juga Mas Bayu untuk tiduran. Kita akan coba lihat. Yang paling penting itu dok, kalau untuk pesepeda yang udah rutin gitu-gitu, biasanya tuh apa sih yang di fisio gitu loh? Dan itu pentingnya sebelum atau sesudah sih? Gitu. Ya baik, jadi kalau yang kita tahu itu kan sepeda ini kan merupakan aktivitas fisik ya. Jadi olahraga aktivitas fisik, yang pasti akan banyak bergerak tuh dari persendian dan otot. Persendian dan otot, kita coba lihat makanya ini bisa kita lihat bahwa kita tahu persyarafan yang mempersyarafi untuk pergerakan otot itu kan ada dua yang untuk dibutuhin dari pesepeda. Ya satu adalah persyarafan motorik, di mana tuh untuk alat gerak, ya, seperti contohnya kalau pesepeda ini dia ada dari otot hamstring otot belakang ya? Hamstring belakang sini. Ya paha belakang ya. Sama otot kita bilangnya gluteus atau otot di bokong. Nah, sama otot betis, lutut dan sendi kaki. Oke, ya, itu joknya salah juga bisa sangat berdampak bokong termasuk banget ya? Otot punggung. Itu akan ngaruh ke atas. Akan ngaruh ke atas. Nah, itu dia saudara. Jadi pentingnya sebelum ngomongin fisio, mungkin stretching kali itu ya? Betul, sama tadi yang joknya harus di custom itu ya. Karena kan berhubungan juga dengan pasti keselamatan selama bersepeda itu. Oke, kalau stretching berarti stretching dasar lah ya. Berapa lama sih dok biasanya sebelum goes gitu? Ya kurang lebih sekitar 10 menit ya. 10 menit kita stretching dulu untuk pelemasan otot semua sebelum kita melakukan aktivitas. Karena pesepeda ini kan juga tadi tergantung kayak dari teman-teman dari UCC ya. Tergantung endurance-nya berapa dan seberapa jauh, berat segala macam. Nah itu sangat bergantung sekali dengan stretching tersebut. Oke, sepertinya sudah mulai di terapi. Ini ada Mas Ardi. Mas Bayu silakan ngantai dulu ya. Oke, kalau itu diapain tuh Mas? Pakai ya ini compression terapi. Jadi compression terapi. Jadi compression terapi ini untuk membantu vaskularisasi atau peredaran darah akibat contoh misalnya kita sedang ada event sepeda. Jadi ketika orang bersepeda kan kerja otot di lower extremity ini semua tinggi ya. Nah ini ketika dikasih compression terapi ini akan membantu untuk mengalirkan darah balik lagi ke arah jantung. Nah jadi kelelahan pada segmen anggota tubuh bawah itu dapat terfasilitasi dengan cepat, jauh lebih cepat. Dan rasanya itu lebih nyaman. Nah nanti kita bisa lihat ini ada udara yang disetting sesuai dengan kebutuhan yang terisi dari mulai area bawah sampai dengan ke area atas. Oke, saya mau langsung tanya, Mas Ardi apa rasanya? Enak banget ini, jadi lebih rileks ya enggak sih, rileks aja kakinya. Oh gitu ya. Jadi otot ini seperti dikompres dulu ya dengan udara. Setelah nanti dikompres dengan udara, nanti akan ada hold-nya juga di sini. Kayak ngembang gitu nih ya? Ya ngembang. Nah jadi kayak lagi otot kita lagi ditekan. Nah, makanya namanya compression terapi. Compression terapi. Oh oke. Okta mungkin penasaran? Ini alat apa sih Mas namanya ini? Compression terapi. Compression terapi. Memang untuk di medis juga kita pakai juga kayak misalnya ada gangguan peredaran darah atau gangguan sistem limfatik. Nah itu bisa dibantu oleh compression terapi. Nah cuma karena ini event olahraga, nah terutama yang orang habis menggunakan ototnya banyak, nah ini kita bisa pakai ini untuk mempercepat recovery-nya. Salah satunya ya? Salah satunya. Jadi lebih fresh nanti kakinya enteng. Jadi bisa langsung masuk 100 kilo lagi bisa. Waduh, tapi kalau capek kerja bisa nggak dipakai? Oh bisa. Oke, coba misalkan kalau kita sekarang nanya untuk Mas Bayu nih, Mas Bayu ini misalnya ini dok,
Dr. James, aduh saya kepleset. Kita nggak ada yang tahu dan jangan sampai gitu ya, amit-amit ya, terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan jatuh dari sepeda, kecelakaan gitu. Hal first yang perlu diperhatikan itu ketika kecelakaan, misalnya pesepeda itu harus apa? Harus gimana? Oke, jadi kita lihat dulu dari jenis lukanya atau traumanya ya. Karena trauma ini kan macam-macam. Ada yang trauma terbuka, ada yang trauma tertutup. Kalau misalnya terbuka itu udah pasti ada luka. Apalagi yang paling parah itu misalnya patah tulang lah. Nah itu udah so far, udah pasti kalau patah tulang kita harus fiksasi, kita bilangnya. Kita jangan ada pergerakan karena kita mencegah jangan sampai dia melebar atau jangan sampai dia memperparah. Sambil kita sebut sebagai balut bidai. Balut bidai itu kita spalek namanya, kita bikin fiksasi, and then baru pasiennya ditransport. Pokoknya jangan langsung main angkat-angkat aja gitu ya. Ya itu harus terlatih juga ya, mungkin dengan teman-teman yang sudah terlatih, kayak itu bisa difiksasi untuk dibawa. Yang nomor 2 mungkin kalau yang ringan seperti misalnya kalau bahasa awamnya itu engkel lah atau kecengklak atau kesleo ya. Sering itu juga sama, pasti kita harus fiksasi dan paling pertamanya kita harus kompres dulu. Seperti kalau kita nonton orang main bola ya, kita kompres dulu supaya peradangannya jangan terjadi peradangan sambil dia ditransportable seperti itu. Oke, baik. Itu tadi sebenarnya kurang lebih dalam waktu singkat penjelasan singkat terkait dengan penanganan utama ketika kecelakaan sepeda ya Okta ya. Kemudian juga apa yang kemudian fisioterapi yang bisa dilakukan kepada sepeda atau pesepeda. Itu cuma salah satu jenisnya ya Mas ya. Jenis lainnya lagi satu lagi nih. Nanti ini yang paling sayang sekali ini juga sebenarnya penting nih ya. Ini untuk otot ya Mas ya? Iya untuk otot. Teman, nanti kita pakai untuk Mas Bayu, kita coba. Tapi sayang sekali waktunya sudah terbatas sekali untuk kita ngobrol. Dan juga mau informasi di situ ada untuk cek darah ya, untuk donor darah di situ. Donor darah. Jadi emang ini sepaket dari Rumah Sakit Bunda, kemudian ada diagnos laboratorium utama ini untuk benar-benar memastikan kesehatan para pesepeda itu sendiri. Itu tadi ya. Oke, menarik sekali ya Yanda ya ngobrol sama komunitas tadi, betul. Gimana caranya supaya kalau misalnya amit-amit terjadi kecelakaan atau tragedi gitu selama kita bersepeda. Oke, Yanda. Usai sudah perjumpaan kita di Sapa Indonesia akhir pekan. Semoga tentunya ini juga mengedukasi teman-teman semua penonton Sapa Indonesia akhir pekan ketika ingin bersepeda tadi harus fitting, kemudian juga kecepatan dan lain-lainnya, dan yang terpenting safety ya. Terima kasih ya. Betul. Terima kasih Mas Bayu, Mas Ardi, teman-teman UCC, Dr. James dari Rumah Sakit terima kasih banyak. Bunda Jakarta, Mas Martin, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Itu dia kalau mau beli sepeda jangan lupa untuk fitting dulu. Nanti kita sampai ketemu di perbincangan selanjutnya besok. Sapa Indonesia Akhir Pekan masih tetap akan hadir. Akhir kata, saya Riana Mardani. Dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih dan sampai jumpa.